Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona ayyu'azzima sa'airallah wa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan channel Bunyanul Islam TV, channel yang insya Allah menyajikan konten-konten Islam dalam rangka membangun peradaban Islam. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang diistimewakan bagi kaum muslimin. Keutamaan bulan Ramadan tentunya memberi banyak manfaat dan motivasi kepada kita semua supaya gemar dalam menjalankan aktivitas ibadah yang bernilai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan bukan hanya melaksanakan ibadah saum saja, tapi juga melaksanakan berbagai aktivitas ibadah berupa qiyam Ramadan, tadarus, sedekah, serta melakukan berbagai ibadah lainnya. Keistimewaan lainnya, bulan Ramadan dikatakan pula sebagai Sayyidus Syuhur. Kenapa demikian? Karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran yang merupakan energi bagi orang yang beriman. Terdapat malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dibelenggunya setan, ditutupnya pintu neraka, dan dibukanya pintu surga, serta dilipat gandakan nilai kebaikan. Semua ini adalah sebagai wasilah untuk meraih predikat muttaqin. Maka tak heran jika seluruh kaum muslimin berlomba untuk mendapatkan keutamaannya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, Ramadan telah tiba dan Ramadan pun akan pergi. Akankah kita tetap beribadah seperti halnya di bulan Ramadan? Jika hanya dilakukan karena datangnya Ramadan, maka sama saja dengan hamba Ramadan. Maka tak heran jika kita menemukan sebagian dari kaum muslimin setelah Ramadan berlalu, maka mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya terdahulu. Seperti diantaranya, pertama, orang yang dulu malas ke masjid atau sering bolong-bolong mengerjakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, begitu terlihat bersemangat melaksanakan amalan tersebut. Namun sayang, semangat Ramadan hilang ketika bulan Ramadan sudah terlewati. Bahkan mulai pada hari Id 1 Syawal saja, sebagian orang sudah mulai meninggalkan sholat karena sibuk silaturahmi atau berrekreasi. Kedua, ketika Ramadan, masjid terlihat penuh pada saat qiyamul lail atau sholat tarawih. Namun coba kita saksikan, setelah Ramadan berlalu, amalan sholat qiyamul lail seakan hilang begitu saja. Orang lebih senang tidur nyenyak di malam hari hingga subuh atau pagi tiba. Ketiga, ketika Ramadan, rumah, musola, dan masjid-masjid bergema dengan tadarus Al-Quran, dengan targetan sekurang-kurangnya khatam 30 juz. Namun setelah Ramadan berlalu, itu menjadi berhenti. Dan yang keempat, ketika Ramadan, orang gemar melaksanakan sedekah. Namun sayang, ketika Ramadan pergi, sedekah pun berhenti. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan,
Namun ketika Ramadan usai, mereka tinggalkan ibadah tersebut. Maka sebagaimana dijelaskan dalam kitab Lataif Ma'rifah, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Alangkah buruknya tingkah mereka. Mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan. Bagaimana tidak dikatakan seburuk-buruknya kaum? Mereka beribadah kepada Allah, tetapi ukurannya hanya bulan Ramadan, atau ukurannya hanya momentum perayaan hari besar Islam saja. Maka sebagaimana dikatakan ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Ramadan pergi, mereka juga meninggalkan ibadah-ibadahnya yang tadinya khusyuk, menangis, dan waktu-waktunya dihabiskan berdua-duaan dengan Allah dalam setiap tadarus dan sholat malamnya. Begitulah kondisi para hamba-hamba Ramadan, hanya berbuat baik dan bahkan sadar di bulan Ramadan saja. Sekali lagi kita diingatkan, jangan menjadi hamba Ramadan, hamba momentum hari besar Islam, tetapi jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadur rahman yang selalu mengabdikan dirinya di setiap waktu, ruang, dan kesempatan. Hal ini senada dengan khutbah Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau berkhutbah tatkala Rasulullah SAW wafat. Qala Abu Bakrin, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Dari perkataan sahabat Abu Bakar tersebut mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjadi hamba Ramadan, karena Ramadan akan pergi, tetapi jadilah hamba Allah karena ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tergantung pada situasi, kondisi, dan momentum-momentum tertentu saja. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, setelah Ramadan insyaallah kita akan memasuki bulan Syawal. Syawal merupakan bulan peningkatan dan sekaligus sebagai pembuktian kuantitas dan kualitas ibadah. Apakah aktivitas ibadah kita meningkat atau menurun? Maka harapan kita tentunya semoga aktivitas ibadah kita selalu meningkat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bebanilah diri kalian dengan amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.